Allah tuh menuntun saya, menolong saya Iya. gitu loh. Kamu ke sini, dilala ya ketemu ini, Iya. ketemu ini. Akhirnya Iya. itulah ada yang ngajak ke Ishak Education Center belajar di Oh situ. gitu, Oh, Ibu belajar di oh situ. gini, oh baru, ya Masya Allah. AO ya. Ya, ada sesuatu Apa Bu yang di-AO-kan itu Bu? sesuatu yang selama ini belum pernah saya dapatkan, lalu di situ dapat sesuatu jalan untuk bagaimana kita selalu untuk mendekat kepada Allah. Jadi tetap harus rajin tadi membersihkan hati dan jiwa kita. Iya. Ibaratnya kayak rumah kan harus tiap hari ya dibersihin. Iya. Kalau rumah yang kosong nih lama-lama berdebu, angker juga kan gitu. Nah gitu. Ada laba-laba. Ya kalau manusia juga gitu, angker juga kali. Karena saya mikir kan, saya nggak tahu umur saya sampai kapan gitu kan Iya, ya. betul. Kita nggak tahu tiba-tiba kita dipanggil, Iya. kita Kan nggak nunggu sampai umur tua ya Bu ya. Itu selama saya masih bisa melangkah, masih bisa bekerja, masih bisa berpikir, ya saya manfaatkan sebagai wujud rasa syukur saya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat telisik. Saya Elisa Anggreni akan kembali menemani para sahabat untuk berbincang-bincang di dalam podcast telisik. Podcast telisik adalah podcast yang memberikan ruang dan waktu ya bagi diri-diri tadi karakter diri untuk menelisik diri ya dari berbagai perspektif. Baik, pada episode yang lalu kita berbicara tentang memaknai kebangkitan ya, kemudian kita berbicara tentang titik balik. Maka pada episode 2 ini kita akan berbincang mengenai menemukan titik balik di dalam sebuah perjalanan hidup. Saya akan memulai dengan sebuah puisi berjudul Senja. Lembayung senja telah tampak di ujung jalan, menanti para pengembara, setelah lama berjalan, pulang membawa sekeranjang cerita. Tubuh lelah terseok, pakaian koyak berlapis debu, terompah kotor berlapis tanah, wajah riang, wajah sendu, wajah tenang, langkah cepat, langkah gontai, langkah tegap. Lembayung senja telah tampak di ujung jalan. Warnanya menawarkan kehangatan. Semburatnya menandakan datangnya gelap. Demi masa, hidup terus berjalan. Ada masanya terbit. Sepenggalah terik senja dan kemudian terbenam. Kalau kita lihat dalam kehidupan, lahir, merangkak, berlari, remaja, dewasa, tua, dan akhirnya meninggalkan dunia ini. Sahabat telisik, setiap perjalanan manusia unik dan berbeda, yang meninggalkan jejak perjalanan yang selayaknya perlu kita maknai bagi diri sendiri dan juga sesama. Nah, pada episode telisik ini kita ingin memaknai hal tersebut. Telah hadir di studio kita 2 orang tamu dengan 2 generasi yang berbeda. Yang pertama adalah selamat datang Bu Titin, ya, Ibu Titin Kusmariatin. Ini seorang dokter ya Bu Titin, ya, dan juga alumni dari Ishak Education Center tahun 2011. Betul ya Bu Titin ya? Dan Bu Titin di sini menuliskan sebuah buku yang judulnya Perjalanan Sang Musafir Mencapai Kedekatan dengan Allah. Ya.
Nah, ini Bu Titin Kusmariatin, yang satu lagi Halo. adalah lebih muda ya. Assalamualaikum Tika. Waalaikumsalam Bu Lisa. Ya, Mbak Tika ini alumni Lembaga Pendidikan Tinggi Ilmu Tauhid Tauhid Tunas Tunas Sejati, lulus di tahun 2022. 2022 baru saja ya, memiliki profesi di marketing dan sales ya pada Ya. perusahaan asing ya. Ya. Di mana Mbak asingnya? Perusahaannya saya kerjanya dari Indonesia sih. Oh, dari Indonesia. Kantornya ada di Singapura. Oke, alhamdulillah ya. Nah, masih muda tapi sudah menulis buku juga. Judulnya adalah Menempuh Perjalanan Menuju Kemuliaan. Iya, betul Bu Lisa. Baik, para sahabat telisik, kita akan menggali, menelisik perjalanan dari dua orang penulis yang sudah hadir di sini, yaitu Ibu Titin dan Ibu Tika. Mbak Tika lah ya saya nyebutnya. Bu Titin, mengapa nih menulis buku? Dua-duanya nulis perjalanan nih, sehingga saya akan tanya nih tentang mengapa nih menulis buku tentang sebuah perjalanan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya diberi kesempatan untuk menulis pengalaman hidup perjalanan saya. Dari mulai saya lulus kuliah, lalu ditugaskan ke Sumatera Utara, ya. Lalu itu selama 4 tahunan, ya. Mulailah di situ dinamika ujian kehidupan dari kuliah di Jogja lalu pindah ke Sumatera Utara. Tentu sangat berbeda ya budaya dan istiadatnya. Lalu di situ selama 4 tahun menghadapi berbagai macam ujian untuk penyelesaian diri. Betul. Lalu di situ setelah itu pindah lagi ke Kalimantan Selatan. Pindah tugas Kalimantan Selatan karena mengikuti suami. Ini karena Ibu berprofesi dokter. Iya, dan karena mengikuti suami yang juga dipindahkan oleh kantor pusat untuk menangani proyek-proyek di situ. Jadi saya mengikuti dan di Kalimantan Selatan juga sekitar 4 tahun. Ya, menghadapi berbagai macam ujian dengan bermacam-macam dengan budaya setempat ya kan, sangat berbeda ya. Ya, tapi ya alhamdulillah saya bisa mengikutinya dengan sabar. Lalu di situ juga banyaklah pelajaran yang saya dapat ya dengan ujian-ujian itu, penyesuaian diri dengan lingkungan setempat. Begitu ya. Saya sebagai orang baru di daerah situ, lalu 4 tahun di situ, lalu pindah lagi ke DKI, gitu ya. DKI, lalu beda lagi ujiannya gitu ya. Ternyata di ibu kota lebih berat lagi ya. Lebih berat lagi ujiannya. Selama ini nih hidup saya tuh dengan duniawi itu tidak kekurangan. Artinya jadi, dengan materi dan dengan materi tidak kekurangan. Sehingga saya tuh merasa ada rasa sombong dalam diri gitu. Ini kok tapi kok saya dapat materi tapi kok rasanya kok hampa gitu, kerja pulang, kerja lagi, pulang lagi, jajan apa plesiran ngono loh. Tapi itu hanya sekejap saja, dirasakan hanya sekejap saja. Terus ngapain lagi, jenuh rasanya gitu, kosong, rasanya jenuh gitu. Kok begini-begini aja gitu ya. Terus sampai di Jakarta juga begitu, aduh persaingan tambah ketat ya kan. Terus wah macam-macam ujiannya tambah berat begitu. Lalu saya nih kenapa ya kok hidupku begini-begini aja, ngapain nanti mau kemana nih, setelah ini kemana, kapan ini berakhir begitu kan. Jadi Ibu bertanya ya ke dalam diri sendiri, ngapain saya hidup gitu ya. Kok begini-begini aja, monoton begitulah ya. Terus akhirnya saya diuji sama Allah, lalu dan saya mengadu, baru disitulah saya diingatkan oleh Allah, kamu nih lalai, sombong dengan saya, lupa dengan saya, dengan Allah gitu, karena materi kehidupan dunia yang sangat melalaikan. Jadi ibaratnya tuh kepala saya dijedotin ke tembok gitu. Rasanya udah cukup gitu ya, kasih ujian gitu langsung ingat gitu lah. Masya Allah. Lalu saya langsung curhatlah sama Allah. Curhat. Gimana Bu curhatnya Bu? Pengen dong curhat sama Allah ya Mbak Tika. Curhatnya gini,
saya tadinya sholat tuh hanya sekedar menjalankan syariat aja. Saya jadi rajin bangun malam, ngadu sama Allah gitu kan, curhat sama Allah, ngadu sama Allah, kok saya begini, ya Allah gitu, tolong saya gitu kan. Terus saya seperti ada gunung yang nimpa saya gitu loh. Jadi saya curhatnya sama Allah aja gitu. Ya udah, suatu hari Allah tuh, saya ternyata selama ini nih saya banyak bertanya karena kok hidup kok gini-gini aja, bosan juga kan bete akhirnya. Curhatnya tadi sama Allah dijawab gitu ya Bu Titin. Dijawabnya gimana Bu? Dijawabnya gini, oh nih si Titin coba deh, saya uji deh kamu lagi. Di tempat pekerjaan saya bertemu ada sahabat saya yang ternyata dia ujiannya lebih berat lagi. Aduh, lebih sadar lagi ya. Aduh, kok kasihan banget itu dia. Saya tuh kasihan banget tuh dia tuh, gimana itu? Aduh, kasihan banget. Saya jadi terlupakan ini ujian saya gitu. Lihat dia lebih susah begitu. Ternyata ada yang lebih susah sehingga bersyukur ya. Begitu. Kemudian apalagi Bu yang dicari. Nah, itulah di mana Allah tuh sangat mengetahui kebutuhan kita. Oh, si Titin ini butuh saya. Saya dibimbing oleh Allah mendapatkan suatu buku di toko buku gitu. Mengatasi musibah dengan kekuatan iman. Di situ banyak diceritakan apa orang-orang yang kisah orang-orang yang mendapat musibah gitu. Dengan jalan mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah itu terus mencari lagi. Mencari saya. Mendatangi majelis-majelis itu. Majelis-majelis. Tadi saya mencari ilmu bermanfaat ya Ibu ya. Tadinya saya nggak peduli apa itu ilmu ini pokoknya. Akhirnya saya gini, saya telepon, saya langsung gini. Saya tujuannya mencari ilmu yang bermanfaat ini untuk menolong sahabat saya itu gitu ya. Tapi akhirnya yang tertolong adalah Ibu Titin ya. Allah itu sebenarnya menolong saya dengan menunjukkan, kamu diuji dengan contoh ini, kamu masih care nggak dengan orang lain gitu. Padahal kamu sendiri juga benar. Nah disitulah saya mendapatkan dalam seumur hidup saya yang namanya berzikir itu, mengingat Allah, rasanya lapang sekali, ya, Bu, ya. Damai, tenang, lepas. Itu semua masalah terangkat. Aduh, saya sangat jadi bersyukur. Jadi tadi begitu merasa butuh, datang ya. Memberi gitu. jawaban. Tadi curhat soalnya Mbak Tika. Kalau Mbak Tika curhat juga nggak atau gimana nih Mbak Tika? Kalau mengenai perjalanan ya di buku saya. Kalau judulnya kan menempuh perjalanan menuju kemuliaan. Kalau ini merupakan cita-cita ya, harapan. Mencontoh jadi tidak mengalami yang perjalanan yang tadi Bu. Oh, itu ada lagi di baliknya. Di baliknya. Kenapa bisa nulis itu? Pasti karena sudah ada hikmah memaknai perjalanan hidup sendiri. Nah, itu setelah memaknai perjalanan hidup sendiri, pengen seperti itu. Jadi pengen mencapai kemuliaan. Nah, di balik itu sebenarnya diawali dengan ujian. Ada ujian. Kalau Bu Titin mungkin ya enak-enak gitu ya udah. Kalau saya juga sih sebenarnya pas masih dari kecil sampai lulus kuliah kayaknya enak-enak aja sih. Kayaknya lurus-lurus aja gitu loh ya. Ternyata emang ujian itu after school, setelah di luar bangku sekolah gitu. Udah bangku kuliah sih. Soalnya udah nggak ada guru sama dosennya itu. Iya, ini makanya gurunya itu guru kehidupan. Sekolahnya sekolah kehidupan. Cemplungin ya di dunia nyatanya seperti apa gitu ya. Sebelumnya kan kayaknya lancar-lancar aja gitu sampai lulus kuliah, kerja nyantai, enak-enak aja. Ternyata ada ujian yang membawa saya berada pada titik, saya merasa titik nadir ya, di titik terendah di hidup saya pada saat itu ya. Pada saat itu kayaknya udah rasanya kayak udah gelap aja gitu. Mungkin setiap orang pasti ada ujiannya, tetapi pada saat itu saya merasa itu ujian terberat saya di usia masih sekitar berapa ya? Habis 23 tahun ya. Kurang lebih 23 tahun. Nah, pada saat diuji seperti itu kayaknya nggak ada masa depan lagi, kayaknya udah gelap deh gitu. Cuman ngomongnya di dalam hati yang terdalam aja. Tiba-tiba dalam waktu sekejap ada yang nolong gitu. Berarti kan Allah mendengar doa, padahal sebenarnya nggak doa sih. Jadi apa yang diomongin tadi sama curhat gitu atau kayak curhat ya benar ya, kayak curhat ya. Kayak bilangnya, ya Allah, aku kayaknya udah nggak ada masa depan deh. Gitu. Tiba-tiba ada yang nolong gitu. Akhirnya setelah ada yang nolong, saya mencari sandaran. Ternyata kita harus mencari sandarannya
ke Tuhan, ke Tuhan, ke agama gitu. Ternyata dari ilmu ya. Iya, ternyata saya belajar ada namanya kita mengejar akhirat, dunia mengikuti. Nah, yang jika kita mengejar akhirat, dunia ikut. Tapi kalau kita mengejarnya dunia akhiratnya luput. Nah, karena kan saya juga mengikuti biasa-biasa aja ya, kayak orang biasa, terus kuliah, kerja gitu. Habis SD, SMP, masih normatif SMA, gitu, ya normatif. Ternyata karena diberikan ujian ketika masih muda itu, jadi mindset saya berubah gitu. Ternyata kita harusnya mengejar akhirat, dunia mengikuti. Baik, Mbak Tika sama Bu Titin, ini dua hal yang saya coba tangkap ya dari yang dibicarakan tadi gitu. Ya, jadi titik balik itu terjadi saat tadi sama-sama curhatnya tuh bukan curhat asal curhat ya tadi ya, benar-benar curhat sama nggak ada lagi pilihan lain selain kepada Tuhan gitu ya kira-kira ya. Iya, kayaknya nggak bisa minta tolong sama siapapun gitulah ya, hanya Tuhan nih kayak yang paham sama saya gitu ya kira-kira ya. Sahabat Telisik, kita jeda dulu sebentar, kita akan nanti lanjutkan dengan tadi yang dikatakan oleh Mbak Tika tuh tadi, mengejar akhirat, dunia akan ikut, tapi kalau mengejar dunia akhirat luput. Mengejar dunia akhirat luput. Baik sahabat Telisik, kita jeda sebentar untuk kemudian nanti kita lanjutkan. Sahabat Telisik, kembali lagi ya, kita lanjutkan tadi. Ini loh Ibu, dua wanita nih di sini, tapi yang satu kolonial ya Bu ya. Baby boomers ya. Gen baby boomers, yang di sebelah sini adalah gen milenial ya, termasuk milenial ya. Saya temani Bu saya juga di situ. Saya gen X lah gitu. Ya, tetapi ternyata titik baliknya sama ya. Adanya ujian, cobaan atau apapun ya saat itu, dan kemudian saya nggak punya tempat lagi deh selain kepada Tuhan sama Allah gitulah ya. Ibu bangun di tengah malam, Mbak Tika juga begitu mungkin ya, berbicara ke dalam dirinya dan menemukan ya ternyata dijawab ya dengan aneka ragam tadi. Mbak Tika tadi kan di ujung tadi membicarakan tentang mengejar dunia, akhirat luput ya, tapi kalau kita kejar akhirat maka dunia akan ikut gitu. Nah ini yang dimaksud gimana Mbak mengejar akhirat itu? Kan maunya ya dua-duanya dong gitu ya. Kita nggak mau satu kan. Jadi kayak titik balik, turning point, merubah mindset kita. Jadi kita hidup itu bukan mengejar dunia, saya kerja lalu usia sekian, misalnya usia 25, lagi bangun karir, habis itu menikah, lalu punya anak, sibuk terus, kayaknya nggak akan ada habisnya itu sibuk. Itu yang tadi dirasakan Bu Titin ya. Iya, mungkin Bu Titin sudah mencapai puncak karir ya, di usia berapa puncak karir. Nah, kalau kita mengejar akhirat, dunia mengikuti, jadi mindset kita dan tujuan kita tuh berbeda. Tujuan niatnya, kita kejar akhirat karena kita kan semuanya pasti akan mati ya. Jadi mengejar akhirat, kita segala sesuatunya tujuannya untuk ke sana gitu, berbuat baik dan lain sebagainya. Nanti setelah mati mau ngapain kan gitu ya? Gitu. Jadi, ya. Nah, atau sesuatu yang berbeda? Iya, nanti dunianya juga kita akan mengikuti, tetapi jangan lupakan bagian kamu di dunia juga. Betul. Kan ada karena masih hidup ya. Masih hidup. Quran surat Al-Qasas ayat 77 kan, tetap kita tuh di dunia tetap bekerja, kita kejar akhirat tapi jangan lupakan bagianmu di dunia gitu sih Bu. Gitu. Bu Titin merasa seperti itu nggak Bu? Mengejar dunia dulu gitu kemarin gitu. Itu kan pindah-pindah itu kan benar-benar mengejar dunia, dapatlah semua dunia itu. Aduh, sampai ya gimana? Akhirnya saya tuh bosen, kok begini-begini aja, bete gitu loh. Maka tadi cari mengejar akhirat tadi, mencari ilmunya dulu mencari ilmunya dulu. Mencari ilmu dulu dan tadi. Allah itu Maha mengetahui apa yang terbesit dalam hati saya gitu loh. Oh si Titin nih butuh saya ini, butuh Allah, butuh aku, butuh Allah ini. Makanya ayo sini, mari sini, kayak ibarat tuh ada hadis kan, manusia berjalan apa? Setapak ya. Setapak. Allah sudah
Allah berjalan akan datang lebih panjang lagi, lebih sehasta. lagi. Ya. Kalau berjalan sedepa Allah berlari menghadap kita. Iya. Jadi, ayo sini, Perlu ayo dibuktikan sini. ya, Ibu merasakan itu iya, ya. Iya. Rasanya Allah tuh manggil saya gitu. Ayo gitu. Pada suatu hari saya mengunjung dan tadinya saya nggak pernah ngikutin majelis-majelis taklim itu, majelis zikir gitu. Dengan mengikuti majelis zikir, saya dituntun ke suatu daerah ya, tadabur alam di Tanjung Lesung itu ya, di malam hari, di mana di depannya dengar suara alam, ombak, angin, ditemani oleh bintang gitu. Nah, saya mendapat pesan dari sebuah batu karang di tengah laut. Batu karang nih yang memberi pesan. Oke. Memberi pesan. Gimana Bu pesannya? Ya, pesan dari sebongkah batu karang. Batu karang di pantai Tanjung Lesung, teguh kukuh diterjang ombak tiada henti, diterpa hujan panas dan badai. Gelombang pasang surut tetap tenang dan tegar. Meskipun aku diciptakan sebagai batu karang yang hitam, buruk rupa, ikhlas ku terima takdirku. Ku jalani tantangan alam nan ganas dengan sabar. Keyakinanku teguh kepada Sang Maha Pencipta. Wahai manusia, makhluk ciptaannya yang sempurna, tuntunnya engkau lebih kuat, kukuh dan teguh, sabar diterjang badai kehidupan dunia. Karena engkau telah dikurniai alat dan pedoman untuk berlayar di samudera kehidupan ini. Terimalah ketentuannya dengan sabar dan ikhlas. Oke. Itulah pesan dari batu Jadi karang. dapat pesan, maksudnya pesannya kan dari Tuhan ya. Iya, tapi itu. melalui batu karang Iya, gitulah ya. Kontak secara batin begitu. Secara batin, dan itu kemudian dituliskan oleh Ibu di situ gitu ya. Gitu. Jadi memang Ibu memang sangat merasakan itu ya, sehingga judul buku Ibu saja tadi untuk mencapai kedekatan dengan Allah gitulah ya. Tapi tadi berarti kan Ibu tadi menyebut ya, ada perangkat, karena manusia itu sempurna ya. Manusia sempurna diberikan alat untuk tadi supaya nggak luput akhiratnya gitulah ya, dapat akhirat, dapat dunia ya gitu. Nah, itu kira-kira apa sih nih perangkat yang kayak apa sih yang dimaksud oleh Bu Titin dan Mbak Tika ya? Jadi gini Bu Lisa, kalau di buku saya kan tentang menempuh perjalanan menuju kemuliaan. Betul. Nah, orang yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang bertakwa. Betul. Ya, takwa itu kan takut ya. Jadi takut kepada Allah, dan bertakwa itu kan melaksanakan tugasnya. Dan takutnya juga, itu karena apa tuh? Karena takut tadi kan Tuhan kasih sayang. Menjawab takut yang gimana nih? Takutnya itu maksudnya kita ada tugas yang perlu kita laksanakan. Sebenarnya kan esensi manusia turun ke bumi itu sebagai apa? Oh ya, ada tugas ya. Sebenarnya. Jadi sebenarnya esensi manusia turun ke dunia itu kan sebagai khalifah ya. Tapi karena kesibukan dunia melalaikan, jadi lupa dengan tugas. Maka mestinya takut. Jadi untuk melaksanakan tugas tadi khalifah. Nah, khalifah itu kan diberikan perangkat. Setiap manusia sudah diberikan perangkat. Ada pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, perasaan, dan juga ada rohani. Betul. Yang kemarin di episode 1 disebut sebagai komponen parsial gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya seharusnya kita syukuri. Yang pertama, ada semua diberikan tadi komponen-komponen tadi gitu. Agar di dalam kita untuk mencapai tujuan tadi, kemuliaan atau keselamatan, ya kita menggunakan perangkat-perangkat tadi dengan sebaik-baiknya, mendengarkan hati nurani, mendengarkan mendapatkan petunjuk itu dari hati nurani kita. Gitu. Tetapi hati nuraninya juga harus selalu dibersihkan. Jadi setelah dulu ada ujian, sepanjang hidup masih terus kita nih, maksudnya berusaha untuk membersihkan hati dan jiwa kita, agar kalau jiwa itu tenang, hati kita tentram, damai. Kalau udah gitu hatinya itu jadi cermin ya, hati itu cermin. Jadi cermin itu bisa melihat dengan terang. Jadi kalau ada sesuatu hal kita bisa mendapatkan petunjuk. Misalnya kan orang nggak mau takut misalnya nyontek. Terus kenapa misalnya nyontek? Berarti kan sebenarnya ada hati, jangan nyontek gitu ya. Tapi kan misalnya diabaikan. Kalau lama-lama diabaikan kan misalnya jadi ketutup. Jadi gitu. cerminnya gelap. Jadi berdebu ya. Berdebu, kotor. Nah, itu yang perlu
semasa hidup ya masih berjuang. Kan ada sebuah hadis gitu ya. Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, kita tuh baru selesai dari perang betul, kecil. betul. Jadi zaman dulu ada perang-perang Rasulullah kan macam-macam. Itu perang kecil dibilang. Nah, perang besarnya apa Rasulullah? Jihad al-akbar itu melawan hawa nafsu yang ada di diri kamu sendiri. Betul. Wah, jadi ya masih ada lagi ya selama masih hidup masih harus berjuang ya dengan itu. Betul. Saya ke Bu Titin ya. Bu Titin juga sama ya tadi saat menangis dan sebagainya tadi ya, curhat istilah Bu Titin tadi ya. Itu berarti yang dirasakan juga berbicara ke dalam hati ya, melalui hati itu ya. Ya. Bicara ke dalam hati. Ya. Ya Allah, kok begini? Tolong saya, ya Allah tolong. Tolong gitu ya. Akhirnya jadi perjalankan, diperlihatkan ketemu buku ini, ketemu orang-orang yang kesini nih, kesini kita belajar di sini. Jadi tahu terbuka lah gitu loh, mendapat ilmu. Karena sudah butuh dulu tadi, butuh pada akhiratnya tadi ya Bu ya, sehingga tadi namanya hati yang mungkin awalnya istilahnya keras atau apa ya, itu lunak ya sehingga tadi bisa berempati kepada teman tadi yang memiliki ujian, pada batu karang tadi juga berempati. Kasihan banget ya berdiri di terjang ombak gitu loh setiap hari dia, tapi tetap aja di situ gitu ya. Nah itu pelajaran. Jadi itu hati ya Bu ya, apa namanya ya insya Allah lah ya. Tapi tadi harus ada perjuangannya. Karena yang membuat keras tadi adalah yang dikatakan Mbak Tika tadi, apa namanya, dicuekin ya, artinya lupa lagi kan. Karena manusia biasanya kan kadang emosinya dulu, egonya dulu, marah dulu, pokoknya itu hati belakangan dia dengerinnya pokoknya. Atau nggak peduli dulu atau gitu ya. Akalnya dulu, logikanya dulu gitu. Padahal harusnya logikanya sejalan gak dengan hati tadi logikanya. Ya artinya kalau kita tadi minta seperti yang kayak Bu Titin tadi ya, Bu Titin minta maka yang lain akhirnya akalnya tadi mungkin juga penglihatannya ya Bu Titin ya, itu bisa menangkap tuntunan-tuntunan tadi. Kan tadi patuh maksudnya ikut-ikutin. Jadi ya Bu Titin ya dirasakan begitu ya. Jadi Allah tuh sangat mengetahui apa yang terbesit dalam hati kita gitu loh. Siti butuh ini. Jadi dilalah ya, dipertemukan dengan orang-orang yang mengajak ke sumber-sumber air murni itu gitu loh. Di sini kamu belajar di sini. Yang tadi kita kan nggak peduli ya, gitu nggak tahu juga mungkin sebelum peduli, nggak tahu juga gitu loh. Orang belum butuh ya Bu. Tadinya nggak butuh setelah. Karena butuh maka dibukakan gitu ya kira-kira ya. Dibukakan jalan-jalan ke situ gitu loh, ke majelis zikir. Terus disitulah saya baru mendapatkan ketenangan, kedamaian. Ini yang selama ini yang saya butuhkan ternyata gitu loh. Yang lain itu hanya fata morgana gitu. Morgana ya. Iya betul. Banyak sih yang menulis tentang dunia ini fata morgana dunia. Ya, maka kita harus cari yang tadi ya. Bu Titin, tadi kan bicara tentang kedekatan ya. Itu kan ada yang itu Al-Qur'an atau hadis ya, saya agak lupa, nanti mau diingatkan. Apa namanya? Bahwa Tuhan itu lebih dekat daripada urat nadi kita ya, gitu. Al-Quran. Ya di Al-Quran ya itu ya. Nah, saya tadi mendengar dari Bu Titin dan Mbak Tika gitu kan nyarinya ke dalam ya, bukan keluar ya. Bertanya, meminta itu tadi melalui komponen-komponen yang tadi ya. Nah ini kira-kira ke Ibu seperti apa dan ke Mbak Tika? Apakah sama gitu merasakan kedekatannya itu ya melalui tadi komponen yang sudah diberikan gitu? Iya. Sama ya? Iya. Jadi rasanya Allah dekat ya. Karena kan sebenarnya setiap manusia itu kan diberikan ruh. Nah ruh itu kan merupakan bagian ditiupkan. Dan, nah itu dekat. Oh ternyata ada pertolongan. Nah yang menolong juga memang ya menggerakkan Allah orang tersebut menolong gitu. Betul. Akhirnya kita pencari pertolongan ke tempat belajar seperti Bu Titin. Akhirnya mencari guru. Iya, dicari tuntunannya ya. Tuntunan supaya ada tuntunan kita nggak salah arah lagi. Gitu ya.
Jadi tadi sebetulnya yang nangis atau yang menjerit itu yang curhat tadi si Ruhani tadi ya? Iya, ya Allah kok seperti ini gitu loh. Betul ya Bu ya? Iya. Yang dirasakan begitu yang dulu dilupakan. Iya, dulu Gitu. lupa kayak nggak butuh Allah gitu. Padahal tuh manusia sangat butuh Allah. Itulah kalau ujian yang seneng-seneng itu pasti lupa itu, yang bikin Kebanyakannya lupa gitu. bikin lupa Kebanyakan malahan lupa, ya. iya. Kalau yang Iya. enak-enak ya Iya, tadi dirasakan oleh Bu Titin ya, lesir jajan ke sana kemari. Wah, Nah, Dikasih lupa. kesenangan sebelum Sekian. sadar diberikan ini, ya. kayaknya ini aja. Iya. Malah jadi agak-agak tinggi hati kayaknya. Iya. Tapi gitu. kalau udah diberikan, udah kejadian ini, jadi kita pandangan hidup dan ini berubah kan, jadi Ya, kalau Tujuan. tadi butuh ya titik baliknya Iya. kan tadi di Iya, situ iya. merasa butuh dulu ya Merasa kalau butuh. yang dari Iya. saya pelajari dari Iya. Bu Titin dan Mbak Tika ini. iya boleh. butuh pertolongan Allah gitu loh. Betul. Benar-benar butuh pertolongan Allah. Jadi saya merasakan itu Allah tuh menuntun saya, menolong saya Iya. gitu loh. Kamu ke sini, dilalah ya ketemu ini, Iya. ketemu ini. Akhirnya itulah ada yang ngajak ke Isak Education Center belajar di Oh situ. gitu, Oh, Ibu belajar di situ. oh gini. Oh, baru ya Masya Allah. Ah-oh ya. Iya. Ada sesuatu Apa Bu yang di-ah-ohkan itu Bu? sesuatu yang selama ini belum pernah saya dapatkan, lalu di situ dapat sesuatu jalan untuk bagaimana kita selalu untuk mendekat kepada Allah, kita mengakui dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita selama ini, bagaimana membersihkan hati Tadi kita, ya, hati rohani dan jiwa kita, tadi ya. membersihkan hati kita agar kita mendengar apa yang Allah tunjukkan dalam hati kita mendengar, kita Iya. dituntun gitu loh, Iya, iya. petunjuknya gitu, jadi langkah-langkah Nurani. apanya gitu loh, nuraninya gitu. Banyaklah yang selama ini nggak saya dapatkan di bangku kuliah atau di perjalanan hidup saya yang kemana-mana itu nggak saya dapatkan. Iya. Nah di Isak itulah saya dapatkan itu. Iya. Alhamdulillah itu kan memang awal mulai kan karena kita mencari dulu, kita Betul. melangkah dulu, Iya. baru ayo sini gitu Iya, loh. kayak Saya tadi ya merasa, berjalan maka kemudian berlari gitu kan Iya. ya. ayo sih saya merasakan, ayo sini kamu kemari, ayo kemari Iya, gitu. betul. Saya mendengar, saya merasakan Allah tuh narik saya Betul. gitu kemari Iya. gitu. Jadi semangat gitu loh jadinya mencari gitu. Ya, Iya. alhamdulillah. Saya rasa itu juga hal yang sama yang dirasakan Iya. Mbak Tika ya. Jadi kalau kita berjalan, nanti akan diperjalankan. Iya. Jadi kita harus bergerak dulu. Kalau kita Iya. bergerak Iya. ada jalannya. Kalau kita Oke. diem aja ya Ya, nggak ada. gitu Jadi ya. ada usahanya Malah dulu. ngomel lagi ya. Itulah ya. Baik sahabat telisik, kita akan lanjutkan lagi ya. Kita akan ambil jeda sedikit setelah setelah ini gitu. Baik, sahabat telisik gitu. Dua pembicara, dua tamu lah ya, dua teman, dua sahabat ini gitu menceritakan ya tadi sebuah perjalanan ya. Yang saya rasa tadi kalau kita dengar ada sebuah titik balik ya yang ditemukan karena awalnya adalah butuh dulu tadi ya, curhat dan sebagainya, dan Tuhan menuntun ya. Iya. Tadi yang istilah Mbak Tika, jalan dulu kemudian diperjalankan. Iya. Tapi jalannya juga bukan jalan yang asal ya. Jalannya tadi ada perubahan mindset gitulah ya, yang dilakukan bahwa saya harus mengejar sesuatu yang tadi hakiki ya, yang yang akhirat tadi ya, Mbak Tika ya. Baik. Kalau kita tadi melihat kembali nih Bu Titin dan Mbak Tika ke belakang tadi gitu, maka apa sih yang pengen dijadikan kisah ya? Memang sebagian sudah ditulis di buku, tapi mungkin masih ada lagi ya hal-hal lain ya. Hasil tadi memaknai atau menelisik kembali gitulah perjalanan yang sudah dilalui sampai saat ini. Ada Bu Titin atau Mbak Tika dulu? Kalau buku saya maksudnya masih kita berjuang terus ya untuk mencapai kemuliaan tersebut, yaitu jadi menjadi menuntaskan cita-cita ya, cita-cita tadi itu ya. yang mulia, mencontoh para
tokoh-tokoh yang mulia dari zaman dulu sampai yang masih hidup sampai sekarang, supaya kita selesai tuntas menyelesaikan tugas kita di dunia itu. Tujuannya seperti itu. Khalifah, bagaimana kita bisa berbagi kepada sesama dan juga kepada alam. Betul. Berbagi itu ya, berbagi bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, dengan pemikiran, dengan memberikan energi yang positif, atau bahkan senyum ya. Senyum itu ternyata sudah juga sedekah kan, begitu ya ceritanya. Jadi berbagi apa saja kepada sesama dan juga kepada alam, menjaga alam semesta. Seharusnya kan manusia seperti itu ya, memang itu masih dijalankan dan juga terus diupayakan ya. Namanya masih muda juga, jadi mudah-mudahan selalu dituntun, nggak salah langkah. Betul. Nah ya, jadi tetap harus rajin tadi membersihkan hati dan jiwa kita. Ibaratnya kayak rumah kan harus tiap hari ya dibersihin. Kalau rumah yang kosong nih lama-lama berdebu, angker juga kan gitu. Nah gitu. Ada laba-laba. Ya kalau manusia juga gitu, angker juga kali. Rumahnya ya? Iya. Serem gitulah ya. Iya, bisa jadi serem juga. Dan kita mungkin bisa menghadapi yang orang yang misalnya kok serem. Mungkin seperti itu, tetapi kan bagaimana sikap kita? Kan ketika hidup bertemu macam-macam orang dan karakter. Misalnya orang emosi atau marah kepada kita. Bagaimana tetap kita bisa tenang, bisa kuat gitu ya menahannya. Nah, itu karena action yang orang lakukan kepada kita nggak bisa kendali nih. Yang bisa kita kendalikan kan diri kita. Jadi emosi yang kita kendalikan, jiwa tadi, jiwa kan yang kita kendalikan dengan hati, dengan akal yang bercahaya. Nah ini juga saya masih terus berjuang. Nah perjalanan. Karena ilmu misalnya ilmunya udah tahu, tapi praktek itu susah juga ya. Perjuangan tadi kan memang jihad al-akbar ya. Tadi kalau mobil gitu jalan gitu dari titik awal sampai sebuah titik akhir ya pasti ada debu. Mungkin kadang-kadang bannya bocor. Ya maka memang kita harus tadi, kalau yang di di episode yang pertama itu disebut integritas ya. Integritas dicek terus itu, dicek evaluasi bannya kempes enggak nih dan seterusnya gitulah kira-kira ya. Saya rasakan ada satu hal yang saya tadi tergelitik nih. Karena tadi kemudian dijadikan cita-cita tadi sebuah kemuliaan. Ya, meneladani dari para tokoh dan orang-orang mulia ya. Nah, saya dulu memang suka baca buku tuh gitu kan. Cerita 25 nabi kan sering ya kita baca dan seterusnya gitu. Ya. Nah, ternyata memang penting ya bagi kita untuk menanamkan cita-cita ya. Kok mereka bisa begitu? Maka apa yang terjadi? Gitu ketika ya. Kalau nggak ada cita-cita nggak bakalan mungkin tercapai. Jadi orang cita-citanya dulu. Betul ya, tahu tujuan baru jalan kan ya. Betul ya. Tanpa cita-cita ya nggak akan mungkin gitu loh tercapai. Apalagi sesuatu yang tinggi dan mulia itu. Ya cita-cita. Ini alhamdulillah ya generasi muda cita-citanya mulia gitu ya. Ini sungguh luar biasa Mbak Tika. Insya Allah tercapai. Nah Bu Titin ini bercita-cita juga loh. Selalu kedekatan dengan Allah. Ini kira-kira gimana Bu? Apa yang bagaimana ya? Dalam kehidupan ini kan kita ada batasnya. Ada batasnya, memang ada batasnya. Kematian bagi kita selalu harus siap gitu loh. Iya betul. Nah, apakah saya dipanggil pulang, bekal saya udah cukup gitu kan ya. Maka harus selalu mengevaluasi diri gitu, mengevaluasi. Ini saya nih apa nih yang masih kurang nih? Oh, bekal saya masih kurang nih. Bagaimana tanda cinta saya kepada Allah gitu? Harus dibuktikan secara real secara aplikatif. Selain kita selalu mengingatnya, berdoa, dan kita melakukan amal-amal ibadah, amal-amal soleh yang sebagai rasa syukur kita. Benar-benar harus rasa syukur itu harus
diaplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul. Tidak hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tapi juga menyebar kasih sayang kepada makhluk ciptaan Allah yang lainnya begitu. Iya, betul. Dengan berhubungan dengan habul minal hajat, tapi juga membina hubungan dengan sesama manusia, dengan sesama makhluk ciptaan Allah. Ya, tadi dengan batu karang tadi dengan batu karang gitu kan. Itu semua itu merupakan aplikasi dari rasa syukur atas semua yang telah Allah berikan. Mau ujian pahit, ujian senang, itu kan itu tanda cinta Allah kepada kita gitu loh. Tanda cinta Allah kepada kita manusia masih diingetin gitu loh. Ya, alhamdulillah. Kalau nggak diingetin, aduh, kayak apa saya tuh? Ih, ngeri deh. Iya. Ya, pasti aduh, jauh menyimpang gitu. Nggak menyimpang. Karena ujian itulah saya masih bersyukur, sehingga saya harus bagaimana cara mengaplikasikan rasa syukur itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul. Dengan menyebarkan kasih sayang, dengan care kepada orang lain, jangan egois gitu loh. Betul. Jadi itu juga sebagai bekal saya pulang kan, meningkatkan amal ibadah. Jadi apa yang dilakukan tadi tujuannya tetap kepada yang tadi ya, akhirat tadi ya. Jadi kejar itu dulu ya Bu Titin ya. Maka kemudian lebih bersemangat berjuangnya. Kemudian melakukannya juga tadi sesuatu yang memang dilandasi rasa syukur atas apa yang sudah diterima ya dari Tuhan gitu ya. Ya, ini luar biasa dua tamu kita pagi ini, Bu Titin, ada satu hal yang tadi saya terketuk lah ya dengan apa yang Ibu lakukan saat tadi butuh banget gitu, ya, dan terlihat sekali sih Ibu tadi itu butuhnya itu ya. Dan saya melihat sepertinya kemudian Ibu tadi berjuang mencarinya itu ya dengan usia Ibu ya saat itu mungkin sudah usia berapa Bu saat mencari itu? Mencari itu ya menjelang 50 lah. Menjelang 50 ya. Ya dengan kesibukan ya saat itu karena Ibu kan masih aktif gitu. Tapi saya tuh semangat banget ya. Semangat sekali gitu. Dimana saya mendengar ada sumber air murni, situ saya datengin, mau jauh, mau panas, mau kering, itu saya datengin gitu loh. Betul. Rasanya masih haus aja. Saya datengin lagi, sana ada nih. Datengin lagi gitu loh. Jadi untuk apa ya, menghilangkan rasa haus itu ibaratnya gitu loh, kan musafir kan kehausan gitu loh. Hausan ilmu yang bermanfaat itu akhirnya dibimbing ke Ishak itu gitu loh. Waduh, alhamdulillah Mas Allah. Dan itu ditunjukkan lagi sama Ibu sekarang dengan perjuangan Ibu untuk hadir berbagi di sini. Berbagi kasih sayang. Tadi bener. Saya mendengar perjalanan Ibu tadi ya ke sini, luar biasa tuh Bu. Ada usia Ibu yang saat ini ya, dengan berganti berapa kendaraan umum ya untuk sampai ke sini. Terima kasih, alhamdulillah kita bisa mendengarkan berbagi dari Ibu Titin, dan tadi ada hal atau semangat yang terus dijaga oleh Bu Titin karena tadi menjaga kedekatan dengan Tuhan, sehingga bentuk syukurnya kemudian ingin berbagi. Berbagi, alhamdulillah. Mbak Tika, ada yang mau ditambahkan Mbak Tika terkait dengan kayaknya saya juga kagum ya sama Bu Titin, luar biasa. Udah ya masih jadi contoh lah buat anak muda supaya tetap berjuang walaupun usianya Bu Titin dah sekian, tapi tetap semangat loh. Ya, tetap semangat ya. Walaupun sebetulnya karena saya mikir kan, saya nggak tahu umur saya sampai kapan gitu kan ya. Kita nggak tahu, tiba-tiba kita dipanggil, kita kan nggak nunggu sampai umur tua ya Bu ya. Itu selama saya masih bisa melangkah, masih bisa bekerja, masih bisa berpikir, ya saya manfaatkan sebagai wujud rasa syukur saya begitu loh, masih diberi kesehatan gitu lah. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah semua syukurin aja lah, sabar dan syukur aja. Sabar dan syukur ya. Tadi dengan cara berpikir ya, mindset bahwa ya kita harus kepada ujungnya, yaitu akhirat tadi, itulah ya. Sehingga nanti yang dunia juga mengikuti ya Bu ya. Alhamdulillah, gitu ya. Malah sangat membantu kita karena memberikan tuntunan kepada kita untuk di dunia ini. Baik sahabat telisik, ini hal dua wanita ya, dua wanita beda generasi, tetapi memberikan tadi sebuah cerita, kisah
pemaknaan atas perjalanan yang telah dilakukan. Dan insya Allah ya itu menjadi bagian dari rasa syukur Bu Titin dan Mbak Tika gitulah ya, berbagi. Semoga juga memberikan tadi manfaat ya, saling kita nasihat menasihati, saling berbagi kebaikan ya. Alhamdulillah. Sahabat Telisik, kita jeda sebentar untuk menuju kepada penutup. Baik, sahabat Telisik ya, tak terasa nih waktu berlalu cepat ya. Tadi kita berbincang-bincang bagaimana menelisik perjalanan menemukan sebuah titik balik yang tadi disampaikan oleh Bu Titin dan Mbak Tika ya. Titik baliknya karena kemudian butuh, tidak ada lagi jalan lain kecuali kembali ya kepada yang memang menciptakan kita. Ya, roda kehidupan dunia terus berputar ya, mendaki, landai, menurun ya, dan waktu berjalan terus ya Tika ya. Gitu. Saya tutup Telisik dengan lembayung senja telah tampak di ujung jalan. Warnanya menawarkan kehangatan. Semburatnya menandakan datangnya gelap. Ambillah sejenak jeda. Mengurai makna, mencari hikmah akan amanah yang telah dititipkan sebelum gelap datang. Adakah hutang yang belum terbayar? Adakah titah yang belum ditunaikan? Adakah sampah membebani diri? Diamlah dan cukupkan perhitungan dengan dirimu. Bersihkan, supaya ringan langkahmu, supaya bercahaya wajahmu, supaya bersih terompahmu, supaya suci badanmu, supaya hilang semua sampahmu. Kembali fitri, diam dalam kemurnian sebelum senja berganti gelap. Sahabat Telisik, sampai jumpa di episode berikutnya bersama Telisik menelisik karakter diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.